Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa lana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat-nikmatnya kita bisa berkumpul, bermajlis di tempat yang mulia ini. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan majlis-majlis ilmu seperti inilah hati kita diteguhkan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di atas jalan yang lurus. Dari majelis-majelis seperti inilah kita mendapatkan warisan-warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari majelis-majelis seperti ini kita mendapat pahala yang agung. Sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bermajelis di tempat yang seperti ini untuk membahas masalah tentang tauhid, tentang akidah, sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali yang harusnya terus kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas jalan yang lurus, di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman kita ini banyak sekali syubhat-syubhat yang bisa menggoyahkan keteguhan kaki kita di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jagalah nikmat sunnah ini dengan menghadiri kajian-kajian ilmiah, dengan terus mendekat kepada teman-teman yang bermanhaj salaf, yang punya pemahaman sunnah, punya semangat untuk menerapkan tauhid, menerapkan sunnah, menjauhi kesyirikan dan menjauhi kebid'ahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita semuanya di atas jalan kebenaran hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah yang ringan. Dan insyaallah kita banyak yang sudah tahu tentang perincian-perinciannya. Kaidah kita pada kesempatan kali ini tentang tauhid. Tauhid yang menjadi tujuan utama para rasul. Tauhid yang menjadi tujuan utama para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan adalah tauhid uluhiyah. Ini kaidahnya. Tauhid yang menjadi tujuan utama para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan adalah tauhid apa? Uluhiyah. Bukan tauhid rububiyah, bukan tauhid asma wa sifat. Walaupun ketiga-tiganya semuanya penting dan semuanya harus diterapkan.
Tapi yang menjadi tujuan utama diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, itu adalah tauhid uluhiyah. Kaidah ini para jamaah sekalian rahimanallah sebenarnya diambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra. Beliau mengatakan, "Wat tauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub huwa tauhidul uluhiyah." Tauhid yang dengannya para rasul datang, para rasul diutus, dan dengannya kitab-kitab diturunkan, itu adalah tauhid uluhiyah. Wa huwa an yu'badallahu wahdahu la syarikalah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah di sini? Yaitu dengan diibadahinya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala hanya Dia yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Itulah tauhid uluhiyah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Untuk memahami kaidah ini, maka kita harus tahu pembagian apa? Tauhid. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ini pembagian untuk memudahkan pemahaman. Yang ditauhidkan itu satu, tapi jenis-jenis tauhidnya bisa dikelompokkan menjadi tiga. Dan ini sangat berbeda dengan konsep di agama lain, yaitu Trinitas. Sangat berbeda. Karena Trinitas itu yang diibadahi juga tiga, Tuhannya tiga tapi satu. Kalau ini yang ditauhidkan siapa? Allah saja. Tapi tauhidnya tersebut bisa dibagi menjadi tiga. Jadi yang kita ibadahi, yang kita tauhidkan dalam tauhid uluhiyah itu Allah. Yang kita tauhidkan dalam tauhid rububiyah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tauhidkan asma wa sifatnya juga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Insyaallah kita semuanya tahu ya. Tauhid uluhiyah apa? Mentauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi ketika kita beribadah, kita benar-benar mengesahkan Allah dalam ibadah itu. Yang kita ibadahi hanya Allah. Yang kita harapkan pahalanya juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Inilah tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam perbuatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Dalam rububiyah Allah. Dalam status Allah sebagai Rabb. Dan sifat rububiyah itu kembalinya kepada tiga sifat utama, yaitu menciptakan, memiliki atau menguasai, dan yang ketiga adalah mengatur. Yang pertama apa? Menciptakan. Jadi kita meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Hanya Allah lah yang memiliki alam semesta ini. Dan yang ketiga, kita benar-benar meyakini bahwa hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala.
semua sifat rububiyah Allah itu kembali kepada 3 sifat ini. Seperti misalnya memberi rizki, ini rububiyah. Kembali kepada apa? Pengaturan. Allah yang ngatur alam semesta ini, maka Allah harus memberikan rizki. Contohnya lagi, menghidupkan, mematikan. Ini apa? Ini menciptakan bisa. Masuk dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan penghidupan, ya, menciptakan kehidupan. Allah menciptakan kematian. Allah yang menjadikan ada malam, ada siang. Ini kembali kepada pengaturan. Ya, intinya semua sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu kembalinya kepada 3 sifat ini. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, yang ketiga tauhid asma was sifat. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menerima semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menerima semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Inilah tauhid asma wa sifat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada hubungan yang sangat erat antara ketiga tauhid ini. Disebutkan oleh para ulama bahwa tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Saya ulangi, tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Mengandung itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Setiap orang yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, maka dia mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Dia mentauhidkan Allah dalam asma wa sifatnya. Ketika kita sholat, kita benar-benar menghadapkan hati kita kepada Allah, benar-benar beribadah kepada Allah, bukan karena riya. Maka ketika itu kita pasti mengakui bahwa Allah itu Rabb. Kita pasti akan menerima nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna bahwa tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ketika seseorang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya, maka dia pasti mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya dan dalam asma wa sifatnya. Yang kedua yang harus kita fahami, bahwa tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu harusnya mengantarkan seseorang kepada tauhid uluhiyah. Saya ulangi, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat ketika diyakini oleh seseorang harusnya mengantarkan dia kepada apa? Tauhid uluhiyah. Kalau seseorang meyakini bahwa hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini tauhid apa? Rububiyah. Kalau orang meyakini bahwa Allah lah yang paling besar, Allahu Akbar, bahwa Allah lah yang paling tinggi keilmuannya, Allah Al-Alim, tidak ada yang lebih tinggi keilmuannya dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang meyakini bahwa Allah itu qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu, harusnya dia mentauhidkan Allah dalam apanya? Dalam uluhiyahnya. Karena dia sudah meyakini bahwa Allah ini yang menciptakan alam semesta ini satu-satunya. Harusnya dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dia meyakini bahwa Allah Qadir, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, Allah punya nama Ar-Razzaq yang Maha memberi rizki, Allah yang punya perbendaharaan alam semesta ini. Kalau sudah meyakini seperti ini, harusnya hanya kepada Allah dia beribadah. Makanya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat harusnya mengantarkan seseorang kepada tauhid apa? Uluhiyah. Dan ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Perintah pertama kali yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah perintah apa? Tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, wahai seluruh umat manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini perintah pertama kali dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Kalau kita sebutkan cara menyebutkan sebagian dai, dia di halaman yang keempat, di bagian yang kiri, di pertengahan halaman. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Setelah memerintahkan tauhid uluhiyah ini, Allah sebutkan apa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabb kalian itulah yang menciptakan kalian. Dan dialah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah berikan kesadaran kepada manusia bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Harusnya mereka menuruti perintah ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita tahu bahwa sebenarnya tujuan utama para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan adalah tauhid uluhiyah, maka harusnya kita benar-benar memperhatikan tauhid uluhiyah. Harusnya kita benar-benar memperhatikan tauhid uluhiyah. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apa yang menunjukkan bahwa para rasul itu diutus, tujuan utamanya adalah untuk menegakkan tauhid uluhiyahnya ini? Banyak dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 36 berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami benar-benar telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Setiap umat kami benar-benar telah utus kepada mereka seorang rasul. Apa tugasnya? Tugas dia ani'budullah wajtanibut taghut, agar mereka memerintahkan kepada umatnya. Apa perintahnya? Apakah perintahnya majukan negara kalian dari sisi bangunannya, dari sisi ekonominya, dari sisi politiknya? Enggak. Ani'budullah. Para rasul tersebut diutus agar mereka memerintahkan kepada umatnya, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa taghut adalah segala sesuatu yang diibadahi, disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang diibadahi, disembah selain Allah disebut apa? Taghut. Inilah tauhid. Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhi kesyirikan. Jauhi objek-objek kesyirikan, jangan diibadahi. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah.
Ini tugas setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat. Ini menunjukkan bahwa tauhid uluhiyah ini sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Siapa yang lebih mulia daripada Rasul, para jemaah? Ada yang lebih mulia daripada Rasul? Tidak ada. Ternyata tujuan utama mereka adalah menegakkan tauhid uluhiyah. Tujuan utama mereka adalah menegakkan tauhid uluhiyah. Ini menunjukkan bahwa tujuan ini tujuan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan makhluk-makhluk yang paling mulianya untuk tujuan ini. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelummu wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada dia bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepada aku. Ini tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Ini bukan tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Kenapa tauhid uluhiyah? Karena tauhid rububiyah itu sudah terpatri di hati setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya meyakini ada pencipta di alam semesta ini. Bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak menjadi perdebatan di kalangan umat para nabi dan para rasul. Tidak menjadi sebab peperangan antara para rasul dengan para umatnya. Yang menjadi sebab peperangan antara para rasul dan para umatnya adalah tauhid uluhiyah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang-orang yang menentang dakwah para rasul itu mereka mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Bahkan yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Dan ini tauhid rububiyah. Tapi ketika mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah mereka, mereka tidak mau. Mereka menolak, mereka menentang. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah untuk beribadah kepada Allah saja ini dari para nabi yang berbeda-beda. Nabi Nuh, tentang Nabi Nuh diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau mengatakan kepada kaumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak punya sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Tentang Nabi Dawud, Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa beliau pernah mengatakan kepada kaumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu tidak punya sesembahan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tentang Nabi Saleh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa beliau pernah mengatakan kepada kaumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Begitu pula Nabi Syuaib. Semua nabi seperti ini. Tugas utama mereka adalah berpesan kepada umatnya agar umatnya benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mereka. Para jemaah sekalian rahimanallah. Sebagian kelompok Islam, sebagian kelompok di dalam Islam, dan kelompok ini kelompok yang menyimpang. Mereka tidak menerima kaidah ini. Mereka tidak menerima bahwa tauhid yang paling penting itu tauhid uluhiyah. Mereka mengatakan
bahwa tauhid yang paling penting itu tauhid rububiyah. Makanya banyak dari mereka yang akhirnya meremehkan tauhid uluhiyah. Mereka mengatakan bahwa la ilaha illallah itu artinya hampir sama dengan la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Bukan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dua makna ini sangat berbeda para jemaah sekalian rahimanahumullah. La khaliqa illallah itu sangat berbeda dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Ketika kita katakan la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, maka ini berkaitan dengan tauhid apa? Rububiyah. Orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, apakah berarti dia Islam? Apa jawabannya? Enggak. Karena bisa jadi dia berbuat kesyirikan dalam ibadahnya. Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, mereka meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Apakah mereka menjadi muslim? Jawabannya tidak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau benar-benar menanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan mengatakan Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Sehingga la khaliqa illallah ini tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Nyatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerangi orang-orang yang mengatakan atau meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Makanya sangat berbeda antara la khaliqa illallah dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Sangat berbeda. Makanya kita harus tahu makna la ilaha illallah yang sahih menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kenapa kita maknai atau kenapa para ulama Ahlus Sunnah itu memaknai la ilaha illallah dengan la ma'buda bihaqqin illallah? La ilaha, ilah, la artinya tidak ada ya. Ilaha itu artinya sebenarnya adalah ma'luha. Ma'luh artinya yang diibadahi. Atau dalam bahasa kita bisa juga kita bahasakan disembah. Dan ma'luh itu sama dengan ma'bud. La ma'buda harus ada tambahan bihaqqin atau tambahan hakun yang berhak disembah, berhak diibadahi. Karena kalau tidak ada tambahan ini dalam maknanya, maka akhirnya perkataan tersebut salah. Kenapa? Karena ada banyak sesembahan selain Allah yang diibadahi. Bukankah ada yang menyembah matahari? Berarti ada sesembahan selain Allah. Bukankah ada yang menyembah bintang? Bukankah ada yang menyembah batu? Bukankah ada yang menyembah pohon? Bukankah ada yang menyembah penunggu laut, penunggu goa, dan penunggu-penunggu yang lainnya? Bukankah ada yang menyembah sapi? Berarti ada sesembahan selain Allah yang diibadahi. Maka harus ada tambahan yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah atau diibadahi illallah kecuali Allah. Memang ada banyak yang disembah.
Tapi yang berhak disembah satu-satunya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak untuk disembah. Dan sesungguhnya yang selainnya semuanya adalah batil. Wa annama yad'una min dunihil batil. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka mintai, mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebatilan. Baik, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini yang berkaitan dengan makna yang benar tentang la ilaha illallah. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Sebagian kelompok di dalam Islam meremehkan tauhid uluhiyah. Dan mereka berdalih dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan inna syaitana ayisa ay ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan itu telah putus asa. Putus asa dari apa? Dari diibadahi oleh orang-orang yang salat, maksudnya kaum muslimin. Fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi syaitan masih berharap bisa memecah belah mereka. Jadi syaitan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan hadis ini, ketika itu syaitan apa? Putus asa. Putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang Islam. Ketika mendengar hadis ini, sebagian orang akhirnya meremehkan tauhid uluhiyah. Oh, berarti kaum muslimin itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kesyirikan kepada selain Allah dalam tauhid uluhiyah. Berarti kaum muslimin itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kesyirikan dalam tauhid apa? Uluhiyah. Kenapa? Karena syaitan itu sudah putus asa untuk diibadahi oleh kaum muslimin yang melakukan salat. Akhirnya mereka meremehkan masalah tauhid uluhiyah. Dan akhirnya mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan di kuburan-kuburan yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka anggap itu sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Karena kaum muslimin itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Nyatanya syaitan putus asa untuk diibadahi. Apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil keyakinan mereka? Jawabannya tidak sama sekali. Banyak sekali bantahan-bantahan yang bisa kita sampaikan kepada mereka ketika mereka berdalih dengan hadis ini. Hadisnya sahih jamaah. Hadisnya sahih. Tapi istidlalnya atau penyimpulan hukumnya yang salah. Bantahan yang pertama, di dalam hadis tersebut disebutkan ayisa an ya'budahul musallun. Jadi syaitan itu sudah putus asa dari disembah oleh orang-orang atau oleh kaum muslimin. Jadi tidak disebutkan la yu'bad misalnya, tidak disebutkan bahwa tidak akan diibadahi. Tapi yang disebutkan adalah syaitan
itu putus asa untuk diibadahi atau dari diibadahi oleh kaum muslimin. Tidak disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa syaitan tidak akan diibadahi. Dan dua perkataan ini sangat berbeda. Bantahan yang kedua, keputusasaan syaitan untuk diibadahi oleh orang-orang yang salat atau kaum muslimin itu karena adanya alasan, ada ilahnya. Apa ilahnya? Apa sebabnya? Apa alasannya? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW di akhir hayat beliau, kaum muslimin itu kaum atau umat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Saking banyaknya orang yang masuk Islam, sampai-sampai syaitan menjadi apa? Putus asa. Allah sebutkan di dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan dari Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketika engkau wahai Muhammad melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, ketika itulah syaitan putus asa. Dan sesuatu yang terjadi karena sebab, maka ketika sebabnya hilang, maka sesuatu itu bisa hilang. Keputusasaan syaitan itu karena suatu sebab, yaitu berbondong-bondongnya manusia ketika itu masuk Islam. Maka ketika sebab ini hilang, seperti di zaman kita ini, maka keputusasaan syaitan juga harusnya hilang. Baik, ini jawaban yang kedua. Jawaban yang berikutnya, subhanallah, jaa waktu shalah. Baik, karena waktu salat sudah tiba ya, kita mendengarkan azan dahulu, kemudian kita teruskan sedikit. Barakallahu. Baik, para jemaah sekalian rahimanallah, kita teruskan. Tadi kita sudah ada 3 jawaban. Jawaban yang berikutnya adalah bahwa keputusasaan syaitan itu tidak berarti menjadikan syaitan tidak berusaha. Tidak berusaha untuk menggoda manusia agar terjatuh ke dalam kesyirikan dalam uluhiyahnya, dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Keputusasaan syaitan tidak berarti syaitan tidak ada usaha untuk menggoda manusia terus agar mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Kemudian jawaban yang berikutnya, ya, kenapa demikian ya? Karena orang yang ada saja orang yang putus asa tapi masih berusaha. Banyak ya. Orang yang kelihatannya dia sudah putus asa tapi ternyata masih berusaha terus dan akhirnya berhasil. Atau bisa jadi dia putus asa dalam satu kesempatan, setelah itu muncul lagi semangatnya dan akhirnya berhasil melakukan apa yang dia cita-citakan. Syaitan juga demikian, bisa jadi ketika itu dia putus asa dan akhirnya ada semangat lagi untuk menggoda lagi. Kemudian yang berikutnya, jawaban yang kelima, bahwa yang disebutkan di dalam hadis itu adalah keputusasaan syaitan, dan itu tidak menunjukkan bahwa yang akan terjadi seperti yang dibayangkan oleh syaitan. Jadi syaitan putus asa untuk diibadahi oleh manusia. Itulah yang ada pada benak syaitan ketika itu. Bukan berarti nanti yang akan terjadi seperti yang ada di benak syaitan ketika itu. Dan ternyata memang yang terjadi tidak seperti yang ada di benak syaitan ketika itu.
Ternyata setelah itu banyak orang yang terjatuh ke dalam syirik uluhiyah. Baik. Yang berikutnya, jawaban yang berikutnya. Mereka memahami hadis dengan pemahaman yang terlalu luas. Kenapa? Karena hadisnya itu fi jaziratil Arab. Fi jaziratil Arab. Di jazirah Arab, bukan di seluruh dunia. Ya, jadi harusnya di Indonesia ini tidak masuk dalam hadis ini. Karena hadisnya sesungguhnya syaitan itu putus asa diibadahi oleh manusia yang salat di jazirah Arab, bukan di seluruh dunia. Tapi mereka mengambil hadis ini untuk berdalil bahwa yang seperti itu ada di seluruh dunia. Maka ini terlalu memaksakan, pemahaman yang terlalu memaksakan. Harusnya dikhususkan di jazirah Arab, bukan di seluruh dunia. Kemudian jawaban yang ketujuh, banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa nanti di hari akhir akan terjadi kesyirikan di tengah umat ini. Contohnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan la taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Kiamat tidak akan tiba. Kiamat tidak akan tegak sampai umatku sampai sekelompok dari umatku bertemu dengan kaum musyrikin. Wa hatta tu'bada fi'amun min ummati al-awthan. Hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Kiamat tidak akan tegak sampai ada beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala, menyembah awthan, wathan wathan itu berhala yang bersifat yang tidak kasat mata. Kalau sonam itu berhala yang ada wujudnya, kayak patung, batu, seperti matahari, itu bisa disebut sebagai sonam. Kalau wathan itu arwah, dia tidak ada bentuk fisiknya. Taib. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain, hatta ta'buda qabailun min ummati al-awthan. Kiamat tidak akan tegak sampai banyak kabilah dari umatku menyembah wathan, berhala. Ini jelas jelas menunjukkan bahwa nanti ada di umat ini yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan jawaban yang ke-8, ini jawaban yang sangat telak, yaitu kenyataan yang terjadi di zaman setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan adanya praktek-praktek kesyirikan yang nyata dilakukan oleh sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, ana melihat sendiri, mendengar sendiri, ada orang yang meminta kepada makhluk. Sudah mati makhluknya, sudah wafat. Ana mendengar sendiri, ana melihat dengan mata kepala sendiri. Benar-benar minta keselamatan, minta dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Kalau tidak kesyirikan terus disebut apa yang seperti itu? Bahkan banyak dari orang-orang yang mengaku sebagai muslim itu memberikan sesajen kepada penunggu lautan, sesajen kepada penunggu daerah. Belum lama ini ada daerah di Jawa Tengah kebanjiran. Ada yang melakukan kesyirikan, mengaku sebagai seorang muslim, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan sesajen. Kalau yang seperti ini tidak disebut sebagai kesyirikan, terus apa? Ini bantahan yang sangat telat. Dan seperti ini hanya contoh sedikit Contoh yang seperti ini sangat banyak sekali.
Maka jelas ini menunjukkan bahwa apa yang mereka fahami dari hadis tersebut adalah pemahaman yang batil. Maka harusnya keyakinan yang dibangun di atas pemahaman yang batil ini harusnya juga ditinggalkan. Jangan sampai kita meremehkan tauhid uluhiyah. Kita harusnya benar-benar memperhatikan tauhid uluhiyah, mempelajarinya dengan sebaik-baiknya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan buku atau kitab yang sangat fenomenal yang dikarang dalam masalah ini adalah Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Disebutkan oleh sebagian ulama, tidak ada sebelum kitab ini kitab yang khusus membicarakan tentang tauhid uluhiyah. Padahal penyakit yang paling parah di umat ini, ya, di akhir zaman ini adalah penyakit dalam tauhid apa? Uluhiyah. Ya, sebagaimana di umat-umat terdahulu. Karena umat ini itu akan selalu sama, ada banyak kesamaannya dengan umat-umat terdahulu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian itu benar-benar akan mengikuti tuntunan-tuntunannya umat-umat terdahulu. Iya, sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke dalam lubangnya dhab, maka kalian pun akan masuk. Padahal lubang yang dhab ini lubang yang sempit, sulit untuk dimasuki. Tapi kalau mereka melakukan itu, kalian juga akan melakukannya. Dan mereka telah melakukan syirik dalam uluhiyah sangat banyak, maka wajar kita dari umat Muhammad SAW banyak yang melakukan di zaman kita ini. Saya katakan wajar bukan benar ya. Maksudnya ya seperti itulah keadaannya. Maka para jemaah sekalian rahimanallah, belajarlah tauhid uluhiyah dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau bisa belajar kitab tauhid dari awal sampai akhir, maka itu sangat bagus sekali dan itu akan menyelamatkan kita dari bahaya yang sangat besar, kezaliman yang terbesar yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik dalam tauhid uluhiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Baik, insyaallah jelas ya. Kita akhiri kajian sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.